tidak ada kebenaran dan tidak ada kasih yang kami temukan di dunia. Hanya di dalam Engkau kami menemukan kasih yang begitu besar, kebenaran yang begitu memerdekakan. Kami bersyukur Tuhan, Kau tibakan kami di gereja ini untuk menerima rahmat Tuhan, untuk memaknai pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Bekerjalah Tuhan saat yang indah ini. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, melawat kami, menjamah kami, sehingga kuasa kematian-Mu, kuasa salib-Mu Tuhan semakin nyata di gereja kami, keluarga kami, dan pribadi, lepas pribadi jemaat-Mu. Hamba-Mu terbatas, biar kuasa-Mu Tuhan memampukan hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga menyembunyikan kami semua di belakang kayu salib-Mu, sehingga tidak seorang pun di antara kami yang bermegah dari diri kami, tetapi kami hanya bermegah karena salib Kristus yang dahsyat dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Bapak Ibu yang siap mendengar bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk. Salam. Selamat Jumat Agung yang diberkati buat setiap Jumat Gereja Baptis Pabaton. Dunia tidak bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Di beberapa waktu ini sosial media dihebohkan dengan orang tokoh atau artis-artis yang meninggalkan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang terkenal. Mereka adalah orang-orang yang masyarakat Indonesia tahu mereka ini adalah orang Kristen, tetapi mereka akhirnya beralih kepada label agama lain. Saya mengucap syukur dan memuji Tuhan melihat jemaat Tuhan di tempat ini. Saya tahu Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu banyak yang mengalami tantangan ya, di pekerjaan, di lingkungan. Bahkan mungkin sahabat-sahabat orang-orang dekat kita banyak yang meninggalkan Yesus. Tetapi saudara tetap teguh, kuat, kokoh di dalam iman saudara. Apakah mereka-mereka ini sudah benar-benar mengalami kuasa salib Yesus? Apakah mereka ini sudah benar-benar memaknai kematian Yesus Kristus di dalam hidup mereka? Karena kalau kita dan mereka ini mengalami makna kematian Yesus, saya percaya mereka tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Mereka tidak akan pernah mau menggantikan Yesus dengan yang lain. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak jemaat Tuhan di tempat ini untuk bersama-sama belajar memaknai kematian Yesus Kristus. Yang pertama, bahwa kematian Yesus membawa kita kepada Allah. Tidak ada jalan lain yang bisa membawa kita kepada Allah. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 14:6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam 1 Petrus 3 ayat 18a, yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. "Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah." Yesus datang ke dunia, Yesus mati di atas kayu salib. Satu tujuan Yesus, satu misinya adalah membawa kita kembali kepada Allah. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia hidup dalam pelarian. Mereka mengumpulkan uang, mereka bekerja sebenarnya pelarian untuk menutupi rasa takut mereka. Mereka jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu manusia nggak mungkin datang kepada Tuhan, tapi Tuhanlah yang datang kepada manusia. Makanya jelas dikatakan di ayat ini bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk membawa kita kepada Allah. Mengapa bukan nabi yang membawa kita kepada Allah? Mengapa bukan imam yang membawa kita kepada Allah? Kenapa bukan salah seorang orang benar di dunia ini yang membawa kita kepada Allah?
Atau mengapa bukan salah seorang jahat di dunia ini yang mati di atas kayu salib? Kenapa harus Yesus? Karena hanya Yesus yang benar. Tidak ada seorang pun yang benar di dunia ini, hanya Yesus yang benar. Saya tidak bisa menebus satu orang pun dari antara Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Karena saya juga adalah orang yang berdosa. Waktu Yesus datang ke dunia, Ia mati di atas kayu salib. Ia menjadi korban untuk kita mengalami pertukaran ilahi. Kita yang berdosa menjadi menerima kebenaran Tuhan. Tuhan yang benar menerima dosa-dosa kita. Terjadi pertukaran. Hanya Dia yang benar yang bisa menebus kita, orang-orang yang berdosa. Orang yang berdosa tidak mungkin bisa menebus orang berdosa. Hanya orang yang benar yang bisa menebus orang berdosa. Siapa yang benar? Tidak ada seorang pun yang benar. Hanya Tuhan yang benar. Oleh sebab itu Ia mau menjelma menjadi manusia, supaya Ia menebus kita dari dosa-dosa kita. Kebenaran yang Yesus miliki diimputasikan kepada kita, dan dosa-dosa kita diimputasikan kepada Yesus. Itu namanya doktrin imputasi, pertukaran ilahi. Dosa kita diperhitungkan oleh Yesus, ditanggungkan kepada Yesus. Kebenaran Yesus diperhitungkan kepada kita, sehingga hari ini saudara dan saya yang ada dalam Kristus, kita bukanlah orang-orang yang ada di bawah kutuk dosa, tetapi kita memiliki status orang yang dibenarkan. Amin. Tanpa Dia tidak ada keselamatan. Tidak ada orang yang selamat karena usaha dan perbuatan baiknya. Berapa kali saya bertemu dengan orang di kampung saya, ya, ketika diajak bergereja gitu ya, ayo ke gereja. Nanti kalau saya datang ke gereja, runtuh gerejanya, karena saya orang yang berdosa. Berapa kali orang mengatakan, aku ingin selamat, tapi aku harus membersihkan diriku terlebih dahulu supaya aku layak diselamatkan. Atau ada orang juga berkata, aku ingin dekat sama Tuhan, tetapi motivasi hatiku belum benar. Atau saya ingin kenal Tuhan, tetapi harus menata hidupku terlebih dahulu. Artinya Bapak Ibu, ketika ada orang-orang yang berkata demikian, ia sedang berusaha mendekatkan dirinya kepada Tuhan dengan upayanya sendiri. Bisakah kita menjadikan diri kita sendiri menjadi benar? Bisakah kita menjadikan diri kita sendiri layak di hadapan Tuhan? Gak mungkin. Karena apa? Kita sudah berdosa. Kita sudah ada di dalam kegelapan. Gelap tidak mungkin bisa datang kepada terang. Yang memungkinkan terang datang kepada gelap. Oleh sebab itu dalam Galatia dikatakan, aku heran. Jemaat berkata kepada jemaat yang Paulus berkata kepada jemaat yang di Galatia, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena kasih karunia telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Sejak dari dahulu, dari awal permulaan gereja, ada ajaran lain, yaitu Injil yang lain. Apa itu Injil yang lain? Mengajarkan bahwa keselamatan itu percaya Yesus, beriman kepada Yesus, tetapi kita harus taat. Kita harus melakukan yang lain. Betul, nggak ada salah. Tetapi ini bukan dasar kita untuk beroleh keselamatan. Berbuat baik itu benar, melakukan ketaatan itu the best, tapi itu bukan landasan kita, dasar kita untuk kita diselamatkan. Karena Injil yang lain di sini sebenarnya bukan Injil. Ini hanya taktik si iblis untuk mengacaukan, untuk memurtarbalikkan Injil. Saya berkeliling beberapa kali dan beberapa banyak, bahkan di hari
Senin yang lalu saya bertemu dengan seorang bapak. Dia baru memang mengaku baru pertama kali bergereja. Lalu saya bertanya, apakah bapak sudah yakin diselamatkan? Dia berkata, saya belum yakin diselamatkan. Saya belum tahu. Dan waktu itu juga saya injili dia, dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Bahwa ada banyak orang-orang di sekeliling kita udah lama bergereja, udah lama berlabel Kristen, tapi masih meyakini keselamatan itu iman plus perbuatan. Ya. Paulus mengatakan bahwa ketika kita berbalik dari Injil, kita tidak hanya berbalik dari seperangkat pengajaran, melainkan kita berpaling dari Injil kasih karunia yang menolak Allah dan menolak kasih karunia-Nya. Ada perbedaan Injil yang benar dan Injil yang palsu, Bapak Ibu. Injil yang benar, iman menghasilkan keselamatan dan perbuatan. Seperti ini. Tolong, nggak bisa. Iman yang benar itu, Injil yang benar itu mengajarkan keselamatan. Iman menghasilkan keselamatan dan perbuatan. Nah, jadi perbuatan itu buah, bukan akar. Beda dengan Injil yang lain. Injil yang lain itu percaya bahwa iman plus perbuatan melahirkan keselamatan. Kalau kita mendasarkan keselamatan kita berdasarkan perbuatan, kita masih punya celah untuk bermegah atas perbuatan kita. Makanya orang Kristen yang masih punya pengertian seperti ini sering bermegah karena perbuatannya, karena prestasinya. Dan tanpa dia sadari dalam kemegahan ini suka menghakimi orang lain, suka merendahkan orang lain, merasa dia lebih dari orang lain. Masuk dalam jerat iblis yaitu sindrom better than. Saya lebih baik dari kamu, makanya saya diberkati, makanya saya diselamatkan. Saking dia bermegahnya akan dirinya, dia lupa akan karunia. Dia lupa akan kasih Tuhan yang lebih besar. Sibuk untuk membanggakan diri. Tapi iman yang sejati, iman yang benar, itu adalah Injil yang benar. Iman itu menyelamatkan dan menghasilkan perbuatan. Perbuatan ketaatan kita adalah buah dari iman kita. Kalau kita percaya sesuatu yang benar, maka kita juga suka melakukan yang benar. Amin. Kalau pohon akarnya baik, maka buahnya pun akan baik. Jadi perbuatan baik dan ketaatan itu otomatis buat orang-orang yang beriman di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Waktu kita mengimani bahwa kasih Tuhan cukup besar untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, kita tidak pernah bisa membendung kasih itu dalam hati kita. Makanya terpancar lewat senyum kita, lewat perbuatan kita, lewat ekspresi muka kita. Orang bisa merasakan kasih Tuhan. Kasih-Nya yang begitu kuat sehingga kita tidak mampu mematahkannya. Kasih-Nya yang begitu sempurna, begitu murni, tidak ada yang mampu merusak dan mencemarinya. Ketika kita berkata, aku tidak layak, Tuhan pasti tidak mau menerima aku. Kalau Dia melihat semua dosa dan kejahatanku, Yesus melihat dan berkata, lihat kepada salib Kristus. Aku yang menanggung semua dosa dan kejahatanmu. Hukum murka Allah atas semua dosa dan kejahatan kita ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib ini. Ya. Yesus mengasihi kita. Yesus memberikan dirinya, memberikan segalanya buat kita. Tidak lagi ada penghukuman, tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi kuasa dosa bagi orang-orang yang ada dalam Kristus. Maka terjadi divine. Kita yang harusnya terjadi dihukum, dikutuk, dimurkai, dibinasakan. Yesus mengambil tempat kita. Dia yang menanggung semua kutuk dosa kita. Sehingga kita yang berdosa dipindahkan kepada posisi Yesus yang benar. Di sana tidak ada kutuk, di sana tidak ada dosa, di sana tidak ada penghukuman. Yang ada adalah berkat, kasih,
dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Martin Luther berkata seperti ini. Ketika saya melihat diri saya sendiri, saya tidak melihat bagaimana saya bisa diselamatkan. Ketika saya melihat kepada salib Kristus, saya tidak bisa melihat bagaimana saya bisa terhilang. Karena waktu kita memandang perbuatan kita, pasti kita pesimis. Gak mungkin kita selamat. Tapi waktu kita melihat salib Kristus, begitu dahsyat, powerful, tidak mungkin kita binasa. Karena Yesus yang bertindak, Yesus yang melakukannya. Dia adalah Tuhan. Kalau dia melakukan, tidak mungkin dia gagal. Makanya waktu dia disalib, sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia berkata, Bapak Ibu, sudah selesai. Sudah selesai segala kutuk dosa kita. Sudah selesai segala penghukuman kita. Sudah selesai segala apa yang tidak bisa kita raih dengan usaha kita. Tuhan sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Makanya orang Kristen yang masih berusaha untuk dia taat supaya dia benar, dia masih belum memaknai kematian Yesus. Artinya dia masih menganggap apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib belum selesai. Sedangkan Yesus berkali-kali mengingatkan kita lewat Jumat Agung. Dia selalu berkata, sudah selesai. Tetapi manusia sering sekali berpikir, kalau saya belum taat, kalau saya belum melakukan, kalau saya belum begini, begitu, saya belum diselamatkan. Nah, saudara, hari ini mari kita bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan bahwa kematian Yesus, cara kita memaknai kematian Yesus, bahwa hanya Yesus yang membawa kita kepada Allah, bukan usaha kita. Tidak ada kaitannya dengan perbuatan kita. Dasarnya adalah perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Nah, yang kedua, bagaimana kita memaknai kematian Yesus? Ayo kita baca sama-sama. Mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Saya percaya Bapak Ibu, kalau tokoh-tokoh tadi sungguh-sungguh menyadari dan sungguh-sungguh tahu bahwa hanya Yesus yang membawa kita ke dalam sorga kepada Bapa, mereka tidak mungkin meninggalkan Yesus. Tapi sebenarnya bukan mereka meninggalkan Yesus. Selama ini sebenarnya mereka hanya berlabel agama. Mereka tidak pernah mengalami keselamatan. Mereka tidak pernah mengenal Yesus dengan benar. Jadi sebenarnya bukan terhilang, tapi mereka memang bukan murtad, tetapi mereka sendiri yang memang belum percaya kepada Yesus yang benar, belum percaya kepada Injil yang benar. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini kalau mengalami keselamatan, mengalami Injil yang benar, menyadari bahwa hanya Yesus yang membawa kita kepada sorga, tidak ada yang pernah pindah kepada yang lain. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Apa artinya? Yuk kita baca ayat yang ke-24. 1, 2, 3 ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kata dosa di sini sins, yaitu perbuatan dosa yang spesifik. Seakan-akan Rasul Petrus ingin berkata, tidak tahukah kamu bahwa Kristus mati di atas kayu salib? Kristus menjalani penderitaan kekal, terpotong dari Allah Bapa. Yesus disalib supaya kita yang mati terhadap dosa dapat hidup untuk kebenaran. Mati terhadap dosa-dosa kita yang banyak, perbuatan-perbuatan dosa kita yang banyak sudah ditanggungnya. Dia sudah mati supaya kita mati terhadap dosa dan kita hidup untuk kebenaran Allah. Seorang Timothy Keller mengatakan,
semakin Anda melihat kekurangan dan dosa Anda sendiri, semakin besar kasih karunia Tuhan yang tampak bagi Anda. Begitu menggemparkan dan menakjubkan. Namun di sisi lain, semakin Anda sadar akan kasih karunia dan periman Allah di dalam Kristus, semakin besar pula kemampuan Anda untuk membuang pembelaan diri Anda serta mengakui dimensi karakter sebenarnya dari dosa Anda. Semakin kita menyadari akan kekurangan dan dosa kita, maka semakin kita bisa menyadari kasih karunia Allah. Oleh sebab itu Paulus berkata, jatuh ke dalam dosa justru kesempatan buat kita untuk jatuh dalam kasih karunia Allah. Waktu kita jatuh dalam kasih karunia Allah, justru memampukan kita keluar dari dosa-dosa kita, mengalahkan dosa-dosa kita. Roma 5 ayat 17. Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan membuatmu hidup dan berkuasa. Berkuasa atas kelemahan tubuh, berkuasa atas dosa, dan kita hidup bagi Allah. Saat kita berdosa, kita melihat kekurangan dan dosa kita. Tapi saat kita memandang kepada salib Kristus, melihat begitu besar kasih Tuhan, begitu indah anugerahnya dalam hidup kita. Saat kita sadar akan kasih karunia Allah yang menerima kita, kasih karunia Allah yang begitu luar biasa, maka semakin kita jijik dengan dosa, semakin kita tidak betah dengan dosa, kita tidak betah dengan keegoisan, kita tidak betah dengan kemunafikan, kita tidak betah dengan kemalasan. Kenapa? Waktu kita memandang salib Kristus, hati kita merasakan kasih-Nya yang begitu besar. Tapi yang paling bahaya Bapak Ibu, ketika ada orang mengaku Yesus tapi tidak pernah mengaku kesalahannya, tidak pernah mengaku dosanya. Mengapa Alkitab mengajarkan kita setiap kali kita berdoa mengaku dosa kita? Karena di saat kita mengaku dosa kita sebagai pintu untuk membawa kita kepada kasih karunia Allah. Tapi orang yang tidak pernah mengaku dosanya, dia tidak mungkin berubah. Dia tidak mungkin hari demi hari seperti Kristus. Karena waktu kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Waktu kita mengaku dosa kita, kita menyadari kasih karunia-Nya, dan kasih karunia itu membawa kita bangkit dari kelemahan kita. Kalau kemarin kita malas-malas untuk beribadah, kita bangkit dari kemalasan kita. Kalau kemarin kita pelit-pelit hitung-hitungan untuk Tuhan, kita bangkit dari hitung-hitungan kita. Kalau kemarin kita suka ngeselin orang, kita bangkit karena kita nggak betah dengan dosa-dosa, kelemahan tubuh kita. Cara agama berperkara waktu mereka melakukan kesalahan, apa yang terjadi? Ada tuduhan. Oh, kamu salah, kamu dosa, kamu nggak layak, doamu nggak akan dijawab Tuhan, kamu nggak pantas. Sehingga waktu kita memuji Tuhan, kita itu terbelenggu ya, nggak bebas. Waktu kita melayani Tuhan, kita nggak mau melayani, sebenarnya bukan karena kita nggak mampu, tetapi karena kita mengingat dosa-dosa kita. Aduh, aku masih banyak gagalnya, aku masih banyak kekurangannya, aku masih banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga kita menolak pelayanan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Sedangkan cara Injil, waktu kita melihat kelemahan dan dosa kita, memang iblis akan selalu menuduh, kamu gak layak, kamu gak pantas. Tapi saudara dan saya punya kebenaran. Ya, memang aku bersalah. Ya, memang aku gagal. Namun apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib sudah selesai. Aku melayani bukan karena aku lebih baik dari orang lain. Aku berdiri di tempat ini bukan karena kebenaranku, tapi karena kebenaran Kristus. Karena Yesus yang melayakkan aku. Aku tahu aku diampuni, aku tahu aku diterima. Sebab itu aku mau tinggal di dalam Dia. Aku mau meninggalkan kesalahanku. Aku mau bangkit di dalam Dia. Aku akan mulai lagi kehidupanku yang baru dalam Kristus.
Aku bisa mengampuni karena Kristus sudah mengampuni aku. Aku bisa melayani karena Kristus terlebih dahulu sudah melayani aku. Aku bisa menjalani karena Kristus sudah menjalani segala sesuatu buat aku di atas kayu salib. Sehingga aku bisa mengasihi, bisa mengampuni, bisa melayani, bisa memberi. Ya. Jika karya salib Kristus jelas Tuhan nyatakan kepada kita bahwa sudah selesai. Artinya tidak ada yang lagi yang perlu kita lakukan untuk menambah atau mengurangi, menerima serta tidak ada sesuatu yang kita bisa lakukan untuk menambah atau mengurangi keberhargaan kita di hadapan Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu lakukan tidak pernah bisa membuat kasih Tuhan lebih. Kesalahan apapun, dosa apapun yang kita lakukan tidak pernah mengurangi kasih Kristus. Karena apa yang Yesus Kristus lakukan sempurna. Haleluya. Berapa sering kita berpikir, Tuhan aku nggak mampu. Tuhan marah nggak ya sama aku yang aku nggak tahu. Jangan biarkan iblis mendapat, saudara. Berapa kali kita berpikir kalau kita melakukan A, B, C, Tuhan itu lebih sayang sama saya daripada si anu. Buktinya saya diberkati. Justru membuat kita lupa akan identitas kita. Kita akan sibuk dengan kemegahan diri kita, lalu lupa akan tanggung jawab kita, lupa akan tugas utama kita. Padahal ada begitu besar proyek yang Tuhan sediakan buat kita. Tapi karena kita sibuk dengan kekurangan kita dan kelebihan kita, kita lupa akan panggilannya. Tapi waktu saudara mengingat semua anugerah Tuhan, Tuhan yang memilih aku, Dia yang melayakkan aku, kita akan memiliki hati hamba yang fokus kepada Tuhannya, memandang wajah Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Kita fokus kepada tujuan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dulu mungkin kita berpikir untuk supaya Tuhan senang dengan saya, untuk Tuhan terus bisa mencintai saya, maka saya harus memiliki kehidupan rohani yang baik dan terus hidup dalam ketaatan. Kehidupan yang baik, kerohanian yang baik, ketaatan itu bagus, the best. Saya dukung, saya salut, saya berikan 4 jempol. Tapi ingat saudara, bukan itu dasar kita merasa kita layak di hadapan Tuhan. Bukan itu dasar kita merasa kita ini diterima Tuhan, saudara. Dasarnya adalah kayu salib, tidak ada yang lain. Karena kalau mau jujur, kalau kita menyadari itu dasar kita untuk kita layak dan merasa kita diterima Tuhan karena usaha kita, jujur. Kalau saya mau jujur, berapa kali saya gagal. Dan waktu saya gagal, iblis punya tempat untuk mendakwa, menggerogoti. Apa yang membuat Tuhan terus berkenan, terus mencintai kita, meskipun kita tidak setia, meskipun kita sering gagal? Jawabannya adalah salib Kristus. Boleh coel samping kiri dan kanannya. Kita dikasihi karena salib Kristus. Waktu kita memandang salib, maka di situ ada hati kita yang hancur karena semua dosa kita, maka Kristus harus ada di sana. Namun pada waktu yang sama, pada saat yang sama, hati kita juga meleleh karena kasih Allah yang besar. Kristus yang rela di sana untuk membawa kita kepada Allah. Kita tidak perlu terlihat hebat untuk membuat Yesus terlihat hebat. Kita perlu terlihat hancur supaya seluruh kecukupan Yesus makin nampak. Sering sekali bahkan saya juga dulu pernah berpikir, wah Tuhan, kalau saya menjadi seorang yang terpandang, maka banyak orang akan memuliakan Kristus lewat saya. Oh, kalau saya terkenal baik, terkenal sebagai anak yang soleh, nanti Tuhan memuliakan orang lain lewat saya. Oh, kalau saya nanti punya pekerjaan yang bagus, usaha saya berhasil, saya bisa memuliakan Tuhan lewat keberhasilan saya. Saudara tahu, Sam Avery mengingatkan kita tidak perlu terlihat hebat untuk membuat Yesus terlihat hebat. Kita perlu terlihat hancur supaya seluruh kecukupan Yesus semakin nampak.
Dulu waktu saya tidak menyadari kebenaran ini, saya kalau khotbah itu selalu kepingin nonjolin diri saya gitu ya. Yang baik-baik, yang hebat dengan saya, tentang diri saya gitu ya. Saya pikir Kristus akan dimuliakan. Saudara, kita tidak perlu terlihat hebat untuk bisa menunjukkan Tuhan kita. Tuhan itu sudah hebat. Amin. Amin. Kalau ini yang kita pegang, kita berpikir kita menolong Tuhan. Bukan gara-gara saya, makanya dia bisa ngalamin Tuhan yang hebat. No, saudara. No. Justru sebaliknya, Tuhan perlu menjadi Tuhan. Kita membelikan salibnya Kristus. Karena dosaku, Tuhan yang tidak pernah mati, mau mati di sana. Karena pelanggaranku, dia yang tidak layak dihukum, layak dipermalukan, ada di sana. Seharusnya hati kita hancur. Kita tidak akan segan-segan lagi untuk bicara tentang dosa dan kelemahan kita, kegagalan kita. Karena bukan tentang saya, tetapi tentang Tuhan yang hidup. Bukan tentang kehebatan saya, tetapi tentang kehebatan Tuhan. Itulah yang kita saksikan. Puas dengan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Tidak lagi berjuang untuk pembuktian diri. Tidak lagi berjuang untuk diterima, diakui dan dihargai. Karena kalau ini yang menjadi ada di benak kita, kalau saya menjadi orang yang paling signifikan, diterima dan dikasihi, saya bisa memuliakan Tuhan. Tapi berapa kali kita gagal. Kehebatan Tuhan, kita tidak perlu menjadi hebat untuk memperkenalkan Tuhan yang hebat. Sering kali kita berpikir, saya mesti membuktikan diri saya, menunjukkan saya berharga, bernilai. Tapi pada waktu yang sama kita sebenarnya menggunakan Tuhan untuk tujuan kita. Yesus hanya alat. Dia bukan Tuhan untuk menonjolkan diri kita. Karena kalau ini yang menjadi motivasi kita walaupun kita melayani, maka ketika itu Tuhan hanya menjadi alat. Kita akan digerakkan oleh selfish. Kita akan digerakkan oleh roh ketakutan. Takut kalau orang tidak pandang kita rohani. Takut kalau orang cap kita sebagai orang berdosa. Takut kalau Tuhan tidak pandang kita, orang-orang kita tidak pandang kita sebagai orang yang saleh dan diberkati. Maka kita akan berusaha menutupi rapat-rapat untuk citra diri yang baik. Sibuk dengan citra diri yang baik, lupa akan tanggung jawab kita yang besar. Saudara, mari kita puas dengan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Di atas kayu salib dia terima kita, dia jadikan kita berharga. Dia spesial, kita spesial di hatinya. Dia mengasihi kita bukan karena apa yang kita perbuat. Bahkan Alkitab mengatakan dia mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa. Pada waktu kita masih belum pikir tentang Tuhan. Pada waktu kita nggak tahu berdoa. Pada waktu kita masih hidup secara dunia. Tuhan sudah mati buat kita. Oleh sebab itu, lewat kematian Yesus di atas kayu salib, mari kita memaknai. Kita puas dengan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Sehingga kita tidak akan pernah mengemis penghargaan, penerimaan, pujian dari dunia ini. Mengapa hati kita sering kecewa, Bapak Ibu? Dengar baik. Mengapa hati kita sering kecewa dan putus asa? Dengar. Banyak dari kerinduan kita yang terdalam untuk bahagia, sukses, dihargai, dicintai, sebenarnya adalah upaya untuk mencoba melakukan apa yang hanya dapat dilakukan oleh Kristus bagi kita. Untuk kita menjadi orang yang merasakan penghargaan yang sejati, cinta yang sejati, kesuksesan, kebahagiaan yang sesungguhnya hanya mampu dilakukan oleh Yesus. Tapi manusia sering sekali berjuang untuk memperoleh ini semua, tapi ujung-ujungnya kecewa. Mengapa kita sering tidak tenang? Karena kita sering berusaha menyelesaikan apa yang sebenarnya kita tidak pernah mungkin mampu dan bisa selesaikan dengan upaya kita. Padahal sebenarnya Yesus sudah berkata berkali-kali lewat Paskah, lewat Jumat Agung, sudah selesai. Yesus yang menyelesaikannya buat kita, bukan saya dan saudara. Dia yang sudah menyelesaikan.
Tapi manusia selalu berkata, Tuhan, kalau aku nggak begini, nggak begitu, maka hidupku belum sempurna. Saudara, mari kita bersama-sama mengakui dan mau bertobat. Kalau kita nggak punya ini semua, kita tidak mungkin memiliki hati hamba. Minggu yang lalu kita belajar hati hamba. Tuhan akan mempercayakan pekerjaannya kepada gereja yang memiliki hati hamba. Hati hamba itu terjadi kapan Bapak Ibu? Saat kita menyadari Tuhan yang datang melayani kita. Tuhan yang mati untuk dosa-dosa kita. Diri kita yang kita miliki saat ini bukan milik kita lagi, tapi milik Yesus. Mau dipuji kek, dianggap kek, dihargai kek, penghargaan kita udah selesai di atas kayu salib. Bukan itu lagi tujuan kita. Tujuan kita adalah panggilan sorgawi. Karena berapa kali sering ada jiwa yang kita abaikan, jiwa yang kita lupakan, karena kita sibuk untuk penghargaan, penerimaan dunia, kesuksesan, kebaikan dari dunia ini. Kalau kita menyadari bahwa karya salib Kristus, kalau kita memaknai kematian Yesus, maka kita akan hidup untuk kebenaran. Artinya kita menjadi hamba kebenaran. Lakukan segala sesuatu sebagai ungkapan syukur. Bukan untuk memperoleh, tapi karena kita sudah memperoleh. Bukan untuk diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Bukan untuk penerimaan, karena kita sudah tak, melainkan karena kita sudah diterima, dihargai Tuhan. Melayani, beribadah, sarana kita untuk menghidupi identitas kita, melatih hati hamba. Waktu kita memiliki hati hamba, hidup dengan ucapan syukur, saudara tahu, bunga, mutiara, emas dicari atau mencari, saudara? Selalu akan dicari, didatangin hal-hal yang baik. Tuhan yang memerintah berkat, bukan kita yang mengejar berkat. Ya. Tuhan juga yang akan mengantarkan jiwa. Hidup kita pasti menjadi kesaksian buat banyak orang. Ya. Tapi kalau kita lupa akan makna kematian Yesus, kita sibuk dengan kepentingan kita, selfish kita. Ya. Berapa sering kita melupakan tanggung jawab kita karena kita sibuk dengan ego kita. Seringkali kita berpikir kita belum menjadi somebody, kita belum menjadi seorang yang berharga kalau belum aman secara finansial. Kalau kita belum menikah dengan orang yang tepat, kita belum somebody. Kalau kita belum benar, kita belum punya, maka keluarga idaman itu hanya menjadi kebenaran kita. Waktu kita berpikir kalau saya belum punya keluarga yang baik, keluarga yang indah, maka saya belum somebody. Maka keluarga itu sebenarnya yang menjadi kebenaran kita. Waktu kita berpikir kalau saya belum menikah dengan orang yang tepat, maka pernikahan itu menjadi kebenaran kita. Kalau kita merasa belum somebody, kalau kita berusaha menjadi somebody dengan usaha kita, maka usaha kita itu menjadi berhala kita, menjadi kebenaran kita. Mari kita memaknai kematian Yesus, karena kematian Yesus akan membawa kita menghidupi identitas kita sebagai anak Allah. Kita akan melihat kemenangan. Kita akan dimampukan untuk mengampuni, melawan kejahatan dengan kebaikan. Ya, minggu ini di sermon series kita belajar bersama-sama bahwa kebahagiaan hanya sejati. Tidak ada orang yang lebih bahagia daripada orang yang diampuni dosa-dosanya. Ya. Maka waktu kita memaknai kematian Yesus, kita tidak akan menambah urutan deretan orang-orang seperti ini. Karena Kristus lebih berharga dari apapun. Mari kita tunduk kepala. Mari Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, biarkan Roh Kudus menyelidiki hati kita, berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi.
Apakah kita sudah benar-benar memaknai kematian Yesus di atas kayu salib? Sehingga kita tidak lagi berjuang benar dengan perbuatan kita. Kita tidak lagi berjuang layak karena upaya kita. Kita tidak lagi berpikir Tuhan mengasihi kita karena apa yang kita lakukan. Mungkin selama ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa tidak layak, tidak pantas mengingat perbuatan-perbuatan saudara, mengingat kegagalan-kegagalan saudara. Hari ini terimalah kebenaran bahwa Dia datang ke dunia untuk membawa kita kepada Allah. Hanya perbuatannya yang mampu membawa kita kepada Allah. Tidak ada jalan lain. Bukan dengan ketaatan kita, bukan dengan perbuatan baik kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa, saya ini paling baik, paling dikasihi dan paling diberkati. Karena saya bisa memberi ini, karena saya bisa taat itu, taat ini. Mari saudara, jujur di hadapan Tuhan. Bawa hati yang hancur, mari kita memandang kepada salib Kristus. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menambah dan mengurangi kasih Yesus dalam hidup kita. Kasih-Nya tetap, Dia sudah menyelesaikan. Sehingga hari ini kita boleh menemukan kekuatan untuk mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Bapa. Roh Kudus mau melawat jemaat-Mu di tempat ini. Yang terbelenggu dibebaskan. Yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Karena satu kabar baik yang kami terima hari ini, bahwa salib Kristus cukup. Apa yang Yesus Dia selesaikan di atas kayu salib cukup buat kami. Tidak perlu kami tambahi dengan apapun. Sehingga hari ini Bapa, ada hati yang bersuka cita, menemukan kebahagiaan sejati. Karena sehingga hari ini ada hati yang menemukan jalan kemenangan atas segala pergumulan. Bahkan kemenangan atas perbuatan jahat orang lain. Sehingga hari ini Tuhan, kami menemukan jalan untuk kami memiliki hati hamba. Kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kalau bukan Tuhan yang memimpin kami, kalau bukan Tuhan yang melawat kami, ya kami tidak mungkin bisa hidup dan memuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu. Sehingga hari ini kami boleh memaknai kematian-Mu.